Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Sistem Multimedia. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kompresi citra. Kalau minggu lalu kita sedang melaksanakan UTS dan minggu lalunya kita membahas tentang kompresi data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompresi citra. Nah, teknik kompresi ini menjadi salah satu faktor yang terpenting di dalam sistem multimedia itu sendiri karena berkaitan dengan efektif dan efisiensi penggunaan storage untuk melihat data atau citra yang akan kita kompres. Nah, kompresi ini juga sebuah metode yang dilakukan untuk memperkecil ukuran dari sebuah data atau citra yang nantinya tidak merubah secara visual dari sebuah citra yang ada. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang pembahasan tentang apa itu dan apa yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kompresi citra itu sendiri. Nah, nanti kita akan membahas tentang pendahuluan, kemudian kita membahas tentang kompresi, teknik untuk melakukan kompresi dari citra, kemudian hal penting dalam kompresi citra dan pengukuran error kompresi, serta algoritma kompresi atau dekompresi dari sebuah citra. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pendahuluan, di mana kompresi citra ini kalau kita lihat secara definitif atau secara definisinya adalah kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital. Kalau kita tahu bahwasanya citra digital itu termasuk dengan gambar, kemudian image, kemudian bagaimana nanti kita bertujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga kita dapat menyimpan atau mentransmisikan sebuah citra itu secara efisien. Nah, faktor efisiensi ini pasti berkaitan dengan yang namanya faktor data atau ukuran. Kenapa? Karena semakin kecil ukuran data atau citra yang kita kompres itu semakin cepat untuk ditransmisikan atau didistribusikan, sehingga faktor efisiensi itu terdapat atau diperoleh ketika kita melakukan yang namanya kompresi citra itu sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini bahwasanya ada beberapa teknik dalam kompresi citra. Yang pertama kita membahas tentang lossy compression. Ini hampir sama ketika kita membahas kompresi data dengan teknik lossy pada saat itu. Nah, kalau kita lihat ukuran file citra menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra yang asli. Teknik ini juga mengubah detail warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Dan biasanya teknik kompresi lossy ini dilakukan dalam citra foto atau image lain yang tidak berlaku ketika orang-orang atau user atau orang yang menggunakan citra ini tidak memerlukan citra yang detail. Nah, di mana dalam melakukan kompresi citra ini tidak kehilangan bitrate foto dan tidak berpengaruh di dalam kompresi citra tersebut. Itu adalah teknik dari kompresi lossy. Nah, di dalam teknik lossy ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya color reduction, kemudian chroma subsampling, kemudian ada yang namanya transform coding, kemudian ada fractal compression. Kalau kita lihat teknik yang pertama adalah color reduction, itu untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna disimpan dalam satu color palette. Jadi di dalam satu color palette itu sudah membuat atau menghilangkan beberapa warna yang redundant, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya chroma subsampling. Apa itu chroma subsampling? Kalau kita lihat teknik yang memanfaatkan fakta mata manusia. Jadi secara visual ya ketika kita lihat itu misalnya brightness-nya itu lebih berpengaruh daripada warna yang ada di gambar itu sendiri. Kemudian
Karena hal yang tadi warna dan brightness-nya tidak lebih berpengaruh, maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang, biasanya digunakan pada sinyal UV. Nah, kemudian ada yang namanya transform coding. Transform coding ini adalah menggunakan fire kemudian transfer seperti di CT. Kemudian yang berikutnya ada fractal compression. Fractal compression ini adalah sebuah metode dari Lossy juga yang untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Ya, sangat cocok untuk citra natural seperti landscape pepohonan, kemudian misalnya pegunungan dan awan. Nah, juga fractal compression ini bersandar pada fakta bahwa dalam sebuah image, ya, dalam satu image itu terdapat bagian-bagian image yang menyerupai bagian-bagian image yang lain. Nah, proses kompresi fraktal ini lebih lambat dibandingkan dengan kompresi JPEG, sedangkan proses dekompresinya sama. Nah, itu adalah teknik yang ada di dalam lossy compression. Ada yang namanya color reduction, chroma subsampling, transform coding, dan ada yang namanya fractal compression. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwasanya ada lossy dan ada lossless. Nah, kalau lossless compression ini adalah teknik kompresi citra di mana tidak ada satupun citra yang dihilangkan. Biasanya digunakan pada citra medis, ya. Misalnya metode lossless ini ada run length encoding, kemudian entropy encoding, baik itu dengan Huffman atau aritmatik, dan juga ada yang namanya adaptive dictionary base atau LSB. Nah, ini kalau kita lihat adalah beberapa teknik atau metode kompresi. Kalau kita lihat tadi lossy itu ada beberapa bagian tekniknya, kemudian kalau lossless juga ada beberapa tekniknya. Nah, ada hal yang terpenting ketika teman-teman melakukan kompresi sebuah citra. Yang pertama, kita harus melihat yang namanya scalability-nya, progress coding-nya, dan embed bitstream-nya. Apa itu? Yang pertama adalah kualitas dari proses pengkompresan citra karena manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi. Kemudian biasanya dikenal sebagai lossless codec. Nah, kemudian contohnya pada saat kita mempreview image sementara, itu image-nya itu di-download. Kemudian semakin baik scalability-nya, maka makin bagus untuk kita melihat review dari penggunaan kompresi citra tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat tipe scalability-nya itu ada 3. Yang pertama, kita harus memahami dulu tipe scalability-nya adalah quality progresif, kemudian ada resolution progresif, kemudian ada komponen progresif. Nah, kalau kita lihat quality progresif, yang pertama ini adalah bagaimana kita melakukan kompres secara perlahan-lahan dengan penurunan kualitasnya. Jadi nggak langsung kompresinya berlangsung cepat, tapi kita melakukan perlahan-lahan. Mungkin ada 1, 2, 3, atau 4 step untuk melakukan yang namanya quality progresif ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya resolution progresif, di mana image yang dikompresi dengan mengkode resolusi image yang lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian ke resolusi yang lebih tinggi. Jadi kalau resolusinya itu diambil yang terendah dulu, baru kita coba mengkompresi ke dalam resolusi yang lebih tinggi. Kemudian ada yang namanya komponen progresif. Komponen progresif ini di mana image dikompresi berdasarkan komponennya. Pertama mengkode komponen misalnya warna grey, baru kemudian komponen yang warna, itu yang namanya komponen progresif. Jadi per komponen yang ada di dalam kompresi menggunakan komponen progresif ini dalam kaitannya kompresi citra. Nah, kemudian yang hal penting di dalam kompresi citra itu ada yang namanya region of interest coding dan meta information. Nah, kalau region of interest coding itulah daerah-daerah tertentu yang dikodekan dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian kalau meta information, image yang dikompres juga dapat memiliki meta information
seperti statistik warna, tekstur, kemudian ada smart preview, kemudian ada image, dan author atau copyright dari information itu sendiri. Jadi kita melihat sebuah gambar itu biasanya ada meta. Meta itu adalah yang melekat, entitas yang melekat di dalam suatu citra. Misalnya kita memotret sebuah gambar pada hari apa, tanggal berapa, dipotret menggunakan HP apa, lensa apa, itu ada yang namanya author information dan sekaligus ada copyright information. Jadi sewaktu-waktu gambar kita digunakan oleh orang lain, kita juga bisa mengecek meta informationnya. Kemudian ada yang namanya pengukuran error kompresi. Dalam kompresi image terdapat sebuah standar pengukuran error atau galat kompresi. Yang pertama itu ada yang namanya MSI, itu adalah Mean Secure Error. Kemudian ada yang kedua adalah PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio. Nah, yang pertama kalau kita melihat Mean Square Error ini, yaitu sigma dari jumlah error antara citra baik hasil kompresi dan citra aslinya. Kemudian kalau peak signal to noise ratio yaitu untuk menghitung peak errornya itu seberapa banyak. Nah, nilai SMA itu biasanya yang lebih rendah maka akan baik gambarnya atau citranya itu lebih baik. Sedangkan di dalam nilai PSNR itu yang lebih tinggi maka nilainya lebih baik. Jadi ada berbanding kebalik antara pengukuran dengan menggunakan MSI dengan menggunakan PSNR. Itu pengukuran error kompresinya. Nah, berikutnya ada yang namanya algoritma kompresi atau dekompresi citra. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam algoritma pasti ya ada kode-kode yang harus dijalankan. Di dalam melakukan kompresi ini juga kita bisa menggunakan beberapa algoritma. Misalnya tadi ada Huffman, ada algoritma aritmatik, kemudian ada yang namanya LHV, itu juga algoritma yang digunakan untuk melakukan kompresi atau dekompresi citra. Nah, algoritma umum digunakan untuk kompresi image adalah untuk apa? Yang pertama adalah menentukan bitrate dan toleransi distorsi image dari inputan user. Jadi dari algoritmanya kita bisa tentukan beberapa banyak distorsinya, berapa banyak kerusakannya, atau beberapa banyak noise yang mengganggu di dalam gambar tersebut. Kemudian ada pembagian data image ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan tingkat kepentingannya atau yang disebut adalah classifying. Nah, kemudian menggunakan salah satu teknik, misalnya ada teknik DWT, Discrete Wavelet Transform, yang akan mencari frekuensi nilai dari sebuah pixel masing-masing kemudian menggabungkan menjadi satu dan mengkelompokkannya. Itu tadi termasuk di dalam bagaimana tingkat kepentingannya, kemudian diklasifikasi, kemudian dari pixel masing-masing disesuaikan frekuensinya, kemudian menjadi satu dan dikelompokkan di dalam yang namanya Discrete Wavelet Transform. Kemudian ini adalah contohnya di dalam bagaimana kita melihat gambar atau citra yang akan dikompres. Misalnya ini LL adalah low frequency, kemudian HL adalah high low frequency, kemudian ada yang namanya low high frequency LH, kemudian HH adalah high frequency. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Ini most important, yang penting berarti kita klasifikasikan ke dalam bagian yang lebih kecil, kemudian lesser important atau HL itu kita biarkan saja, kemudian yang low high itu kita biarkan, kemudian yang high frekuensi kita biarkan saja. Sehingga di dalam melakukan decompression ini itu ada 3 step. Jadi LL yang tadinya kecil kita kompres menjadi 4 bagian, kemudian dari 4 bagian ini bisa dikompresi menjadi ada LH-nya low high, kemudian ada high low, kemudian ada high high. Kemudian di kotak terkecil ini kita bagi menjadi bagian yang terkecil dari poin yang pertama ini. Jadi itu adalah
contohnya. Nah, pembagian bit-bit di dalam masing-masing bagian yang ada adalah di dalam bit allocation. Kemudian dilakukan kuantisasi atau quantization, kemudian kuantisasi skala, artinya data-data dikuantisasi sendiri-sendiri. Kemudian ada kuantisasi vektor, data-data dikuantisasi sebagai suatu himpunan atau nilai-nilai vektor yang diperlukan sebagai suatu kesatuan. Nah, dalam melakukan pengkodingan ini untuk masing-masing bagian yang sudah dikuantisasi dengan menggunakan teknik entropy coding atau Huffman atau aritmatik yang menuliskan ke dalam file hasil yang dilakukan dekompresi tadi. Nah, sedangkan algoritma umum dekompresi image adalah misalnya membaca data hasil kompresi menggunakan entropy decoder. Kemudian ada dekuantisasi data, kemudian rebuild dari gambar yang sudah didekompresi. Jadi ada teknik yang namanya encode dan decode. Encode itu bagaimana mengecilkan, kemudian mengkompres suatu data, dan decode adalah menghasilkan, melihat atau memvisualisasikan gambar yang sudah di-encode tadi. Nah, ada beberapa teknik kompresi data, misalnya kita bisa mengenal yang namanya GIF, Graphic Interchange Format. Nah, GIF ini dibuat oleh yang namanya CompuServe pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai macam file bitmap atau BMP menjadi file lain yang mudah diubah dan ditransmisikan pada jaringan komputer. Nah, GIF ini merupakan format citra web yang kalau kita lihat secara umur itu paling tertua, yang mendukung kedalaman warna 8 bit atau 256 warna menggunakan 4 langkah interlacing, kemudian mendukung transferensi dan mampu menyimpan banyak image dalam satu file. Itu kalau kita lihat yang namanya kompresi GIF. Nah, kemudian kompresi GIF ini menggunakan teknik LHV. Kemudian juga gambar GIF juga berpola horizontal dan memiliki perubahan warna yang sedikit serta tidak bernoise atau menghasilkan gambar kompresan yang baik. LHV ini juga baik digunakan dalam bit level hitam putih atau true color. Nah, format GIF ini ada yang namanya animated GIF yang tidak ada standar bagaimana harus ditampilkan, sehingga pada umumnya image viewer ini hanya akan menampilkan image pertama dari GIF itu sendiri. Kemudian animated GIF ini memiliki informasi dari beberapa kali yang harus di looping. Jadi bolak-balik tuh si GIF ini. Jadi misalnya kita ada beberapa citra, dia muter balik, kemudian balik ke awal, balik ke akhir, balik ke tengah. Misalnya seperti itu, ada looping di sana. Kemudian tidak semua bagian dari animated GIF ini ditampilkan kembali, hanya sebagian yang berubah saja yang ditampilkan dalam suatu citra atau suatu gambar. Kemudian ada yang namanya teknik kompresi PNG. Mungkin teman-teman sudah agak familiar tentang format atau teknik kompresi PNG ini. Jadi PNG ini adalah Portable Network Graphic, digunakan di internet dan merupakan format terbaru setelah GIF. Bahkan bisa kita kategorikan menggantikan GIF untuk internet image karena GIF ini terkenal menggunakan paten LHV yang dilakukan oleh Unisys, menggunakan teknik lossless dan mendukung kedalaman warna 48 bit. Tingkat ketelitian samplingnya itu dari 1, 2, 4, 8, dan 16 bit. Kemudian memiliki alpha channel untuk mengontrol transferensinya. Kemudian teknik pencocokan warnanya lebih canggih dan lebih akurat dibandingkan GIF itu sendiri. Kemudian ada yang namanya JPEG. JPEG juga kita sering gunakan dan mungkin beberapa citra yang kita ambil itu berformat JPG. JPG itu adalah Joint Photographic Expert Group, menggunakan teknik kompresi lossy sehingga sulit untuk melakukan proses pengeditan. JPG ini cocok untuk citra pemandangan natural generated image, kemudian tidak cocok untuk citra yang mengandung banyak garis atau ketajaman warna dan computer generated image. Nah, JPG 2000 itu adalah pengembangan dari JPEG.
kemudian didesain untuk internet scanning, kemudian foto digital, kemudian ada remote sensing, kemudian ada medical imagery, kemudian ada perpustakaan digital dan e-commerce. Biasanya menggunakan JPEG 2000. Nah, kelebihan dari JPEG 2000 ini kalau kita lihat, yang pertama adalah dapat digunakan pada bitrate yang rendah sehingga dapat digunakan untuk network image dan remote sensing. Kemudian menggunakan teknik lossy dan lossless tergantung dari kebutuhan bandwidth. Lossless digunakan untuk medical image, kemudian transmisi progresif dan akurasi dan serta resolusi pixel yang tinggi. Menggunakan region of interest atau ROI, kemudian robustness to bit error yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan wireless. Nah, setelah itu ada yang namanya TIFF atau Touch Image File Format. Apa itu Touch Image File Format? Dikembangkan oleh Aldus Corporation pada tahun 80-an. Dalam perkembangannya didukung oleh Microsoft, mendukung adanya pengalokasian untuk informasi tambahan atau tagging ya. Fleksibel. Teks terpenting adalah format signifier, tipe kompresi, kemudian dapat menyimpan berbagai macam teks gambar. Misalnya 1 bit, kemudian grayscale, kemudian ada 8 bit, 24 bit dan RGB, red, green, blue dan lain-lain untuk TIFF. Kemudian ada EXIF, Exchange Image File, itu format gambar yang untuk dihasilkan oleh gambar digital atau kamera digital, dikembangkan di tahun 1995. Versi 2.2 itu dipublikasikan di tahun 2002 oleh Japan Electronic and Information Technology Industry Association atau JITA. EXIF ini dikompres menggunakan sistem JPEG dan memungkinkan menambahkan teks untuk kualitas cetak. Itu adalah EXIF atau Exchange Image File. Kemudian ada yang namanya Windows BMP atau bitmap. Ini yang sering kita dengar. Format file standar untuk Microsoft Windows menggunakan kompresi RLI dan dapat menyimpan gambar 24 bit. Kemudian ada yang namanya JPEG. JPEG tadi ada JPEG dan ada JPEG. Ini ada perkembangannya adalah Joint Photographic Expert Group. JPEG adalah metode kompresi yang umum digunakan oleh gambar-gambar fotografi. Kemudian ada JPEG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group, nama dari komite yang menetapkan standar dari JPEG. Jadi si JPEG ini ditetapkan oleh sebuah komite yang mengorganisir bagaimana pengambilan gambar fotografi. Kemudian pada tahun 1994 standar JPEG itu disahkan oleh ISO lewat ISO 10918 metode kompresi data yang digunakan umumnya berupa lossy compression yang membuang detail visual tertentu di mana menghilangkan data tersebut dan tidak bisa dikembalikan. Jadi file JPEG itu memiliki ekstensi filenya itu dari mulai JPG, JPEG, kemudian .jpe, .jpeg dan .gif. Itu adalah dari JPG, Joint Photographic Expert Group. Kemudian ada pengkodean dalam JPEG. Kalau kita lihat dalam format JPEG ini umumnya dikompresi menggunakan GIF encoding, merepresentasikan warna dalam gambar yang diubah dari RGB red, green, blue menjadi YCB-CR, yaitu komponen brightness-nya, kemudian ada lumanya Y dan dua komponen warna chromanya CB dan CR. Kemudian resolusi data chroma diturunkan di dalam downsampling, biasanya dengan faktor pembagian 2 biner. Nah, gambar dibagi ke dalam beberapa blok, misalnya blok 8x8 pixel. Kemudian tiap bloknya itu memiliki proses transformasi discrete, cosine transform atau DCT, dan DCT ini menghasilkan spektrum frekuensi spasial yang diambil dari data Y, CB, dan chroma atau CR. Nah, kemudian ada amplitude dan frekuensi komponen-komponen tersebut yang dikuantisasi.
Kalau kita lihat karena mata manusia lebih sensitif ya terhadap variasi kecil warna atau brightness dalam lingkup area yang luas daripada variasi brightnessnya pada frekuensi yang tinggi. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwasanya dari komponen yang berfrekuensi tinggi kemudian disimpan dalam akurasi yang lebih rendah daripada komponen yang berfrekuensi rendah. Dalam kasus encoding dengan setting kualitas yang sangat rendah, biasanya komponen frekuensi tinggi akan dibuang seluruhnya. Dan biasanya hasil dari setiap blok 8x8 pixel yang tadi maka akan dikompresi lebih lanjut dengan menggunakan algoritma lossless yang menggunakan variasi dari 5 atau menggunakan Huffman encode. Kalau kita lihat aplikasi dari dalam JPEG itu, kalau kita lihat dari sampel gambar sebagai cara menjelaskan pengaplikasian dari Huffman ya, Huffman encoding JPEG digunakan contoh gambar seperti ini teman-teman. Jadi misalnya ada gambar 18x8 pixel ya, 16 ke samping dan 8 ke bawah, yaitu hitam putih. Kemudian kalau kita perhatikan gambar ini adalah kelipatan dari blok JPEG yang dibagi dari 8x8 pixel atau minimum code unit atau MCU. Kemudian gambar ini tidak memiliki metadata dan tidak memakai optimalisasi, sehingga dalam konversinya format JPEG ini tidak menambah kompleksitas dari algoritma. Jadi kalau kita lihat dari 8x8 itu berkembang menjadi 16x8, dan di dalam pixel itu sendiri dia tidak ada metadatanya dan tidak memakai optimalisasi dalam pengaplikasiannya di dalam JPEG. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam file JPEG itu mengandung 4 tabel Huffman dengan kode panjang bervariasi antara 1 hingga 16 bit dan nilai kodenya itu 8 bit. Tabel Huffman yang dipakai dapat berasal dari standar JPEG atau program image editornya yang dibuat tersendiri dan dapat mendefinisikan dengan DCT. Gambar 16x8 pixel yang tadi itu memiliki hexdump atau hexacode sebagai berikut. Jadi misalnya ini tadi yang 16 ada CA, DA, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian ini 8 code-nya, ini 16 dikali 8. Nah, di sini adalah hexdump-nya. Jadi CA itu secara numbering itu berapa, menghasilkan warna apa. Kemudian DA itu menghasilkan warna apa. Kemudian ada yang namanya EA itu menghasilkan warna apa. Kemudian FF itu menghasilkan warna apa, DA itu menghasilkan warna apa. Di dalam satu kesatuan hexdump ini. Dan di mana di dalam misalnya pengaplikasian ini pasti memiliki sequence warna yang berbeda, sehingga nantinya memiliki ya gradasi warna yang satu dengan setiap kotak di dalam 16x8 ini memiliki pengkodean hex atau hex code-nya itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya, sesuai apa yang ada dan apa yang terdapat di dalam tabel 16x8 itu sendiri, sehingga nantinya citra yang dihasilkan atau gambar yang kita lihat secara visual mungkin sama ya, tapi ketika kita lihat lebih tajam dan kita lihat lebih jauh, gambar yang dihasilkan dari pengkodean hex ini itu berbeda satu kotak, satu pixel dengan satu pixel yang lain. Makanya mereka memiliki kode hex yang berbeda dibandingkan dengan hex yang lain. Misalnya kalau kita lihat adalah gambar atau tabel 16x8 pixel ini. Itu adalah tentang bagaimana JPEG menggunakan tabel Huffman. Nah, itu adalah materi pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-9 tentang bagaimana kompresi citra. Jadi kompresi citra itu kalau kita lihat rangkumannya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yang misalnya ada yang namanya
teknik lossy dan teknik lossless, hampir sama dengan bagaimana kita melihat kompresi data. Kemudian juga ada beberapa extension file seperti GIF, kemudian ada yang namanya PNG, kemudian ada yang namanya JPEG, kemudian ada yang namanya EXIF. Itu adalah beberapa format atau file extension gambar yang secara umum kita kenal, tapi itu merupakan salah satu jenis atau salah satu bentuk dari kompresi citra yang ada. Mungkin secara diferensiasi teman-teman bisa perbandingkan, misalnya gambar ukuran file PNG, kemudian gambar dengan file GIF, kemudian gambar dengan beberapa file yang lain, pasti memiliki ukuran yang sama walaupun gambar yang disimpan itu atau citra yang disimpan itu sama, pasti ada perbedaan, entah itu di dalamnya menggunakan Huffman, entah itu menggunakan LHV, itu juga pasti secara ukuran pasti memiliki perbedaan dari setiap masing-masing file ekstensinya, karena itu merupakan beberapa teknik kompresi baik itu secara lossy ataupun secara lossless image. Demikian teman-teman materi pada pertemuan ke-9 kali ini di mata kuliah Sistem Multimedia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman dan menambah informasi. Kemudian semoga kemarin hasil UTS-nya memuaskan, dan saya mengharapkan teman-teman bisa lulus dari mata kuliah Sistem Multimedia di semester ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya. Jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan bisa sekali WA ataupun kita diskusi di dalam grup WhatsApp. Dan teman-teman juga bisa mencari atau menambah wawasan, jangan dari hanya satu sumber dari saya saja, tapi teman-teman bisa mencari sumber-sumber yang lain ketika teman-teman ingin menekuni di bidang sistem multimedia. Terima kasih banyak, saya tutup. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.